Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan hadis yang ke 37 dan sekarang insyaallah taala kita masuk ke dalam hadis yang ke 38 berikutnya. Baik. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'altani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini apa namanya? Hadis qudusi. Apa hadis qudusi? Ma rawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Berapa siaknya? Ada dua. Ya, imma seorang rawi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Rasulullah SAW bersabda dari apa yang telah beliau riwayatkan dari Allah, Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi alaihi salatu wassalam yang langsung berkata, qala Allah ta'ala, seperti dalam hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah umumkan baginya peperangan. Allahu Akbar. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan pahala-pahala sunnah, amalan dan ibadah sunnah, sampai aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku telah mencintai seorang hamba, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan juga kedua tangannya yang dengannya dia yabtish ini menggenggam, dan juga aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia berjalan. Dan apabila dia meminta kepadaku sesuatu, maka pasti aku akan memberikannya apa yang dia minta. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Hadis ini jelas menunjukkan tentang keutamaan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Dan saking mulianya wali-wali Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapapun yang memusuhi wali-wali Allah, mengganggu mereka, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengancam mereka, yakni yang mengganggu dan memusuhi wali-wali Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memerangi mereka. Ini azab dan wa'id yang juga menunjukkan bahwa permusuhan terhadap wali-wali Allah dan gangguan yang diberikan kepada mereka adalah termasuk dari kabirah, dosa-dosa besar minal kabair, dari dosa-dosa besar yang lainnya. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, dhabit
atau takaran, dosa besar itu dia adalah perbuatan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan wa'id, hukuman terhadapnya. Ini salah satu tandanya. Dia adalah dosa yang diancam. Ma tawa'adallahu bihi wa rasulihi aw rasuluhu bil adab. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ancam dengan adab bagi orang-orang yang melakukannya. Sama dengan ayat ini. Allah mengancam mereka dengan apa? Peperangan. Menunjukkan bahwa besarnya dan agungnya, besarnya perkara, ya, dosa dari mengganggu wali-wali Allah dan memusuhi mereka. Kemudian jadi pertanyaan, siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sebutkan pada lanjutan haditsnya, singkatan dan ringkasan dari apa yang Allah sebutkan, di antara sifat dari wali-wali Allah adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan segala bentuk peribadatan, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib dan yang sunnah. Kata Allah, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan daripada apa? Apa yang telah aku wajibkan. Dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa mendirikan nawafil sampai aku mencintainya. Menunjukkan bahwa ibadah yang wajib dan yang sunnahnya ini sebab dari kedatangan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan seorang hamba apabila telah dicintai oleh Allah, ini adalah tanda bahwa dia adalah termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta mengharuskan al-qurb, kedekatan Allah kepada hambanya. Dan asal dari kata wali itu walayah. Dan walayah dalam bahasa Arab maknanya al-qurbah, kedekatan. Paham ini? Maka seorang wali Allah, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Paham ini? Dan hamba-hamba yang dekat kepada Allah dan Allah mendekatkan dirinya kepadanya adalah hamba-hamba yang Allah cintai. Dan cinta Allah kepada seorang hamba tanda dan bukti kewaliannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ini. Dan di antara hal yang paling mendatangkan kecintaan Allah adalah memperbanyak ibadah dan ketaatan kepadanya. Paham ini? Ya. Makanya berbanding terbalik dengan wali-wali sufi. Ya. Orang-orang yang mereka walikan. Orang-orang yang mereka walikan di sisi mereka. Sebagaimana yang kita lihat kenyataannya, mereka justru adalah orang yang jauh dari peribadatan kepada Allah. Bahkan mereka sendiri yang mengaku. Katanya bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Allah mengangkat katanya kewajiban ibadah dari dia. Caranya. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling bersemangat dalam ibadahnya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah salat malam sampai pecah-pecah kakinya. Bengkak kakinya karena lamanya berdiri dalam salat malamnya. Sampai berkata salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits, "Atakallufun hadza?" Apakah engkau berlebih-lebihan dalam melakukan hal ini? Ama ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu, wahai Muhammad, yang telah berlalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apakah salah kalau saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadahku kepadanya? Nabi. Dan Nabi di antara hamba Allah yang paling Allah cintai. Ya kan? Di antara hamba Allah yang paling Allah cintai. Termasuk dari wali-wali Allah. Berbanding terbalik dengan wali di masa sekarang. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan wali dari orang-orang yang telah hilang akalnya. Yang mereka katakan wali majdub katanya. Yang telah diangkat akalnya oleh Allah karena bukti cinta Allah kepadanya. Ya. Kalau begitu, keharusannya
Hanya dua. Kalau bukan mereka mengatakan bahwa kalau begitu setiap nabi harusnya gila kalau begitu. Karena kan siapa manusia yang lebih dicintai daripada para nabi dan rasulnya? Khususnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Paham ini? Maka kalau begitu, keharusan dari ucapan mereka, nabi kita adalah nabi yang paling gila kalau begitu. Karena Allah cinta kepadanya. Atau kalau tidak, mereka mengatakan nabi tidak gila. Kalau begitu, wali kalian lebih baik daripada nabi dan lebih dicintai daripada nabi, karena kalian mengatakan bahwa bukti kecintaan Allah kepada seorang wali, Allah mengangkat akalnya. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak diangkat akalnya. Walillahil hamd. Paham ini? Berarti kalau begitu, wali mereka lebih baik daripada Nabi SAW, dan tidak mungkin mereka katakan kedua hal ini. Paham ini? Maka kalam mereka tanakut, menunjukkan bahwa mereka membangun agama di atas hawa nafsunya. Di atas hawa nafsunya. Taib. Dan disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah di dalam salah satu kitabnya, kata beliau, wa awliya'ullahi azza wa jalla humul mu'minunal muttaqun. Wa awliya'ullahi azza wa jalla, dan wali-wali Allah azza wa jalla, siapa mereka? Humul mu'minunal muttaqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan senantiasa bertakwa kepadanya. Kama qala ta'ala, kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasa takut dan khawatir terhadap kehidupan mereka. Kenapa? Karena Allah yang menjamin kehidupan mereka. Ya, sebagaimana dalam lanjutan ayat ini. Namun sebelumnya Allah sebutkan siapa mereka, bagaimana sifat mereka, siapa orang-orang yang Allah sebutkan sebagai wali-walinya, dan apa kriterianya. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Kemudian di lanjutan ayatnya kata Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan baginya lah kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Allah yang menjamin kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Makanya kata Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut dan khawatir, dan tidak pula akan pernah bersedih terhadap kehidupan mereka. Kenapa? Karena Allah yang menjamin kehidupan mereka. Subhanallah. Kemudian di antara keutamaan yang akan diperoleh oleh wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dari setiap perbuatan yang dia lakukan, ucapan yang dia ucapkan, kecuali pasti itu keluar di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil? Dari firman Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya apa? Kalau hamba telah dicintai oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendengar sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Melainkan apa yang dia ucapkan pasti kebaikan dan ucapan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menuntunnya kepada itu. Dari mana kita ambil? Dari lafaz ini. Jadi bukan berarti Allah menjadi pendengaran seorang hamba, Allah menjadi telinga seorang hamba. Wal'iyadu billah. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Dan dari sinilah ahlul bidah menafikan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kejahilan mereka. Mereka tidak mampu memahami hadits sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka. Begitu juga
Kata Allah, kuntu basarahu alladhi yabsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maksudnya seorang hamba tidak akan melihat sesuatu yang apa? Mendatangkan kemurkaan Allah. Tiada lain yang mereka lihat hanyalah sesuatu yang bisa mendatangkan ridhonya. Kenapa? Karena Allah telah mencintainya. Begitu pula Allah akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia menggenggam. Sama. Menunjukkan bahwa seorang hamba yang telah dicintai oleh Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu kecuali haknya. Dan juga kata Allah, dan aku akan menjadi kedua kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya apa? Seorang hamba tidak akan pernah mengarahkan dirinya, melangkahkan kakinya kepada tempat yang mendatangkan kemurkaan Allah karena kecintaan Allah terhadapnya. Kemudian kata Allah, apapun yang mereka minta, maka pasti aku akan berikan. Dan apabila dia memohon perlindungan, maka pasti aku akan lindungi dia. Hadits ini jelas menunjukkan akan keutamaan seorang wali-wali Allah dan sifat-sifat mereka. Ya. Dan wali-wali Allah itu tidak terkhusus kepada fulan dan allan. Siapapun dari kita, ini bisa menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tahu itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mentazkiyah diri kita juga. Wala tuzakku anfusakum. Ya kan, kata Allah, janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Termasuk dalam hal seperti ini. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu apakah dia wali atau bukan. Paham ini? Apalagi orang lain, seperti orang-orang sufi, menganggap seseorang wali. Padahal orang yang mereka anggap wali itu jauh dari definisi seorang wali. Kemudian qala rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan atasku dari umatku 3 perkara. Yang pertama al-khata', ketidaksengajaan atau kesalahan, kekeliruan, wan nisyan, kelupaan, wa mastukrihu alai, dan keterpaksaan. Baik. Kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menunjukkan dan menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Ya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan memerintahkan, juga melarang di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan maaf. Bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan perintah Allah dan juga apa? Mungkin terjatuh dalam larangan, tapi dengan syarat. Ya. Apabila mereka lupa atau tidak sengaja atau dipaksa. Ini rahmat dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Allah mengampuni bagi mereka yang lupa. Allah mengampuni bagi mereka yang salah dan keliru. Mungkin karena tidak sengaja atau mungkin karena kejahilan mereka. Dan juga Allah mengampuni mereka yang terpaksa. Dan faedah dalam hadits ummah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ummah yang mana? Umat yang mana? Karena umat di sini terbagi menjadi 2. Ada ummatud dakwah, umat yang Nabi SAW diutus untuk mendakwahi mereka. Dan yang diinginkan di sini setiap manusia yang hidup di zaman beliau sampai saat ini, yang Nabi diutus untuk mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Inna arsalnaka apa? La apa? La na'am. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat lil apa? Lil alamin, untuk semesta alam seluruhnya. Maka yang diinginkan di sini setiap manusia yang hidup di zaman Nabi sampai hari kita, sampai di zaman kita,
hari ini. Paham ini? Yang kafir, yang muslim, ya kan? Yang mukmin, yang munafik, semua masuk dalam ummatud dakwah. Ya, karena Nabi SAW diutus untuk mendakwahi mereka. Makanya namanya ummatud dakwah. Paham ini? Dan Nabi juga SAW pernah bersabda, innama bu'ithtu linnasi kaffah. Sesungguhnya aku diutus untuk manusia seluruhnya. Manusia ini mencakup apa? Muslim, kafir, mukmin, ya, munafik, bar, fasik, masuk di dalamnya. Dan yang diinginkan dengan umat di sini apa? Ummatud dakwah. Yang kedua, ummatul ijabah. Umat ijabah. Siapa mereka? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik dan ilham untuk masuk ke dalam Islam dan menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang diinginkan dengan ummah dalam hadis, umat yang kedua tadi, ummatul ijabah. Ya, kaum muslimin. Mereka lah yang Allah maafkan dari apa? Ketidaksengajaan mereka atau kejahilan mereka, dan juga dari kelupaan mereka dan keterpaksaan mereka, imma dalam meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan dalam sesuatu kemungkaran atau dosa dan maksiat. Taib. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan makna hadis itu banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami atas apa yang kami lupa dan kami keliru di dalamnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Laisa 'alaikum junah, kata Allah. Tidak ada dosa bagi kalian. Pada apa? Fima akhta'tum bihi. Pada apa yang kalian keliru di dalamnya. Salah, tidak sengaja, ya kan? Lupa atau karena jahil. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tiada lain, kalian berdosa pada apa-apa yang memang kalian sengaja di dalamnya. Sudah tahu ilmunya tapi tetap dilanggar. Ini di antara dalil. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Kata Allah, dan barang siapa yang kafir setelah keimanan mereka. Kemudian Allah sebutkan siksaan mereka di ayat berikutnya. Namun Allah kecualikan dari mereka. Illa. Kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa di antara mereka yang dipaksa untuk kafir kepada Allah, mengingkari Allah, tapi dengan syarat hatinya tetap apa? Tegak di atas keimanan. Makanya di zaman fitnah, di zaman Imam Ahmad rahimahullah bin Hanbal, tatkala muncul fitnah tentang apa? Khalqul Quran. Orang-orang ahlul bidah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, menyelisih akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, namun di masa itu banyak dari para ulama yang apa? Ikut dari ucapan mereka ahlul bidah. Kenapa? Karena mereka terpaksa. Karena setiap dari mereka diancam, akan dipenjarakan, disiksa, bahkan dibunuh di waktu itu. Paham ini? Dan nyawa serta darah dalam agama, ini di antara 5 hal yang darurat, yang mesti dijaga dan dipelihara. Oleh karenanya apa? Mereka dimaafkan atas perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka terpaksa. Di antara dalilnya ini ayat yang kita baca. Taib. Kesimpulannya, hadits ini menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba-hambanya dari ketidaksengajaan mereka, kelupaan mereka, dan keterpaksaan mereka. Dan dari sini juga kita memetik faedah bahwa apabila ada seseorang
yang mungkin meninggalkan suatu kewajiban atau mungkin melakukan suatu kemungkaran, tidak boleh kita langsung memvonisnya. Karena boleh jadi apa? Dia terjatuh dalam hal tersebut mungkin karena sebab salah satu dari 3 hal ini. Boleh jadi karena dia jahil, boleh jadi karena dia lupa, atau boleh jadi karena dia terpaksa. Maka bagaimana kita bisa memvonis seseorang yang Allah Subhanahu wa taala pun memaafkannya? Paham ini? Ada seseorang yang mungkin melakukan bentuk-bentuk dari bentuk kesyirikan. Kemudian kita melihatnya. Apakah boleh untuk kita langsung mengatakan anta musyrik kafir kharij minal millah? Anta musyrik kafir, keluar dari agama. Boleh enggak? Enggak, karena boleh jadi dia pertama boleh jadi dia jahil, atau dia lupa, atau dia terpaksa. Nah, sedangkan salah satu dari ketiga ini Allah maafkan. Maka bagaimana sesuatu yang Allah maafkan, kita tidak maafkan manusia dengannya? Paham ini? Ini juga hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ya, beda ceritanya kalau sudah ditegakkan hujjah, sudah dinasihati, sudah sampai ilmu kepada dia, kemudian dia mengatakan anda, ini ibadah yang benar. Nah, paham ini? Itu pun bukan kita punya wewenang untuk berbicara di dalamnya. Itu wewenang para ulama. Paham ini? Ya, itu wewenang para ulama. Babu takfir, itu wewenang para ulama. Takfir tabdi'. Ya, cukup kita tahu bahwa orang ini melakukan bid'ah dan dia terjatuh dalam perkara bid'ah. Atau cukup kita tahu orang ini melakukan kesyirikan dan terjatuh dalam perkara kesyirikan. Tapi kalau untuk memvonis seseorang ini, fulan ibn fulan musyrik, mubtadi', boleh? La. Paham ini? Harus terpenuhi syarat dan terhindarkan dari segala penghalangnya. Dan juga yang berbicara dalam bab itu tidak sembarang orang. Bukan penuntut ilmu kacang-kacang seperti kita ini. Ya kan? Bukan penuntut ilmu yang seperti kita. Melainkan para ulama al-ajilla yang memang punya yang memang dibolehkan dalam syariat ya, untuk berbicara di dalam hal tersebut. Baik, hadits berikutnya dan ini yang terakhir untuk majelis kita hari ini insyaallah taala. Hadits yang keempat 10 ya. Iya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang mengkibai pundakku. Kemudian beliau berkata dan mewasiatkan kepadaku suatu wasiat. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, seperti seorang yang asing, pendatang di suatu negeri. Au abir sabil, atau jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan. Dan Ibnu Umar setelah mendengarkan wasiat ini, beliau pun berkata dan mewasiatkan kepada para sahabat yang lainnya, idza amsayta fala tantadir sabah. Masyaallah, ini kalam mau'izah balighah. Ya, nasihat yang begitu mendalam. Kalau engkau masuk di waktu sore, maka jangan sampai engkau menunggu waktu pagi. Maksudnya apa? Manfaatkan. Penuhi waktumu dengan ibadah, ketaatan kepada Allah. Jangan tunggu dan melakukan dan mengatakan sebentar, nanti, masih ada waktu. Ini namanya taswif. Dan taswif ini bencana bagi seorang hamba. Menunda-nunda, nanti masih ada masih ada waktu, sedikit lagi. Kata Ibnu Umar apa? Idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau engkau masuk di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa maksudnya? Manfaatkan di waktu itu.
Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan ruh kita ini berada di dalam badan kita. Dan kita tidak tahu kapan malaikat akan mencabut ruh kita. Ya kan? Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsun aina mada taksibu ghadan. Ya. Wa ma ta'lamu wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun yang akan tahu apa yang akan dia perbuat esok hari. Dan tidak ada pun seorang jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati dan akan dicabut nyawanya. Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu sebentar ini apa yang kita akan lakukan? Tidak ada. Nah, kemudian kata Ibnu Umar, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kebalikannya, kalau engkau masuk di waktu pagi, jangan tunggu sore. Manfaatkan waktu itu. Wa khudh min sihhatika limaradik. Dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakit. Wa min hayatika qabla mautik wa min hayatika limautik. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Hadits ini menggambarkan kepada kita tentang kefanaan dunia, bahwa dunia hanyalah sendau gurau. Apa firman Allah SWT? Innamal hayatud dunya la'ibu walahu wazina. Tidak lain kehidupan dunia ini hanyalah permainan semata, walahu, dan hanya sendau gurauan. Dunia ini fata morgana, fana, tidak akan kekal selama-lamanya. Oleh karenanya kata Nabi, nasihat kepada Ibnu Umar, karena dunia ini fana, dunia ini fata morgana, dia tidak akan pernah abadi, melainkan dia akan sirna pada waktunya. Maka janganlah engkau terikat dengan dunia. Jangan terikat dengan dunia, karena dunia ini akan berlalu. Maka kata Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing, seorang pendatang di suatu negeri. Antum kalau datang di suatu negeri, bukan penduduk negeri itu. Apakah pantas bagi antum untuk berfokus di tempat itu? La, pasti antum akan berpikir tentang kampung halaman. Antum yang jauh ini, dari Sabang sampai Merauke, yang datang ke Makassar untuk menuntut ilmu, pasti apa yang antum bayangkan? Negeri kampung halaman. Keindahan negeri halaman kita. Begitulah manusia di dunia. Dia harus tahu dan paham hakikat kehidupan dia, bahwa negeri kita adalah negeri akhirat, negeri yang kita kekal di dalamnya. Adapun dunia ini adalah darul bala wa darul ibtila, tempat di mana Allah menguji seorang hamba, supaya Allah tahu yang mana di antara mereka yang jujur kepada Allah dan yang mana di antara mereka yang dusta kepada Allah. Dan oleh karena itu kata Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah engkau sebagai orang yang asing di dunia. Atau jadilah engkau sebagai seorang musafir. Musafir itu yang melakukan perjalanan. Apakah dia akan menetap di negeri yang dia tuju? La, dia akan kembali ke kampungnya. Demikianlah perumpamaan seorang yang hidup di dunia. Seorang yang hidup di dunia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mali walid dunya innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah perumpamaanku, kata Nabi, dengan dunia ini kecuali hanya seperti seorang yang melakukan perjalanan kemudian beristirahat sejenak di bawah lindungan apalagi namanya suatu pepohonan, kemudian akan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkannya. Jadi kata Nabi, tidaklah perumpamaan Nabi dengan dunia ini kecuali seperti seseorang yang melakukan perjalanan, kemudian karena dia letih, dia beristirahat di bawah naungan suatu pohon. Pohon ini seperti dunia, tempat untuk beristirahat sejenak. Kemudian setelah itu apa?
seorang ini melakukan dan melanjutkan perjalanannya kembali. Begitulah dunia. Hanya tempat untuk singgah sesaat. Untuk apa? Mengambil perbekalan untuk menuju ke dunia akhirat. Oleh karenanya apa kata Allah? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian di kehidupan dunia ini, karena dunia adalah perjalanan menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Dan sebaik-baik bekal adalah apa kata Allah? Ketakwaan kepadanya. Kemudian setelah Ibnu Umar mendengarkan nasihat ini dari Nabi SAW, beliau pun seraya berkata, juga menasihatkan kepada para sahabat yang lainnya dengan nasihat beliau tadi, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena memang nikmat waktu ini, ikhwat sekalian, adalah fitnah yang Nabi sebutkan melalaikan manusia. Apa kata Nabi SAW? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang banyak dari hamba lalai darinya. Apa kedua nikmat ini? As-sihhah wal faragh. Kesehatan dan waktu lapang atau waktu luang. Perhatikan manusia di zaman sekarang. Banyaknya dari kita yang melalaikan hal ini. Banyak dari kita ini terlalu panjang angan-angannya. Nanti saya mau begini, nanti kapan hari saya mau begini, saya mau begini. Padahal apa yang berada di hadapan matanya, dia tidak pedulikan. Selalu dia nantikan, nanti masih ada waktu, masih ada besok, masih ada hari esok, masih ada hari ke depan. Padahal dia tidak tahu. Mungkin boleh saja sesaat setelah dia berangan-angan, Allah mencabut nyawanya. Waliyadzubillah. Tidak ada yang tahu akhir dari hayat ini. Oleh karenanya, Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang lelaki, dan dia menasihatinya. Kata beliau, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah. Sampai kata Nabi, "Ightanim." Dan dari sinilah kata ghanimah. Tahu ghanimah? Harta rampasan perang. Bagaimana itu orang terhadap ghanimah? Luar biasa pasti. Ketertarikannya. Pasti dia akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namanya ghanimah, harta rampasan perang. Paham ini? Barang gratis. Kata Nabi, igtanim, manfaatkanlah seperti kalian memanfaatkan ghanimah itu 5 perkara. Apa itu? Kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Yang pertama, catat baik-baik. Masa muda sebelum datang masa tua. Selama kita muda, manfaatkan, perbanyak ibadah, amalan saleh dan ketaatan kepada Allah sebelum datang masa tua. Oleh karenanya, Nabi SAW di antara doa, beliau berlindung dari apa? Buruknya masa tua. Kata Nabi SAW, wa a'udzu bika min syarri apa? Min su'i al-kibar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan masa tua. Karena namanya masa tua, kebanyakan orang kalau sudah tua, penyakit. Yang tadinya bisa sholat berdiri, tidak bisa lagi sholat berdiri. Cuma bisa sholat duduk. Paham ini? Mungkin pikun, lupa. Sebelum ini semua datang, manfaatkan. Kapan itu? Masa muda. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Manfaatkan. Wa ghinaka qabla fakrik. Masa lapang sebelum datangnya masa sempit. Wa faragaka qabla syughlik. Ya, masa lapang yang pertama tadi kekayaan ya, sebelum datangnya kemiskinan. Nah, yang keempat ini waktu lapang sebelum datangnya waktu sempit. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum datangnya kematian.
Dan juga disebutkan oleh seorang penyair, syair yang luar biasa. Ightanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa ayyakuna mautaka baghtah. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Kata seorang penyair, ightanim fil faraghi fadla ruku'in. Manfaatkanlah di masa lapangmu keutamaan ruku'. Nikmatnya ruku', beribadah kepada Allah, nikmati memang. Di masa apa? Di masa lapang, di masa sehat. Nikmati. Fa'asa ayyakuna mautaka baghtah. Karena boleh jadi kematianmu datang secara tiba-tiba. Masih mau ruku' dan bersujud, tapi Allah lebih duluan memanggil kita. Kemudian, kam sahihin ra'aita min ghairi saqam. Betapa banyak sudah orang-orang yang dalam keadaan sehat, kita lihat tanpa penyakit. Sedikit pun. Dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia pun pergi, maksudnya wafat, faltah, dengan secara tiba-tiba. Paham maksudnya ini? Jadi kata penyair ini, manfaatkan. Mumpung ada waktu luang, mumpung ada kesehatan, dan mumpung masih hidup. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan ketiga nikmat ini akan dicabut dan diangkat oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita sakit. Kita tidak tahu kapan kita diberikan kesibukan oleh Allah. Dan yang paling penting, kita tidak tahu kapan malaikat maut akan datang mencabut nyawa kita. Paham ini? Dan juga hadits ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza faragta fansab. Kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Allah, dan jika engkau telah usai dari suatu ibadah, fansab, berdirilah, tegakkan ibadah yang lainnya. Maksudnya apa? Kehidupan ini tidak ada istirahat. Dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Kapan istirahat? Kalau seseorang telah menginjakkan kakinya ke dalam surga. Ya kan? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita as-sabat, kekokohan dan istiqamah di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga firdausnya yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dari majlis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Naktafi bihada al-qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata wassalama. Allahumma amin. Dan afwan ikhwah sekalian, saya berudzur dari pelajaran tajwid. Ya, afwan. Mungkin kita ambil besok.